Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Neza Solika. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2022. Di sini saya mewawancarai dari mitra saya yaitu Jogja Cleaning Service atau CV Bos Muda Mandiri. Di sini saya bersama selaku supervisor atau direktur utamanya dari CV Bos Muda Mandiri. Silakan perkenalkan nama Bapak. Ya, nama saya Hamzah. Di sini saya sebagai direktur untuk Jogja Cleaning Service ini sendiri. Oke, berarti di sini Bapak sebagai direktur utama atau supervisor ya, Pak ya? Iya. Di sini kurang lebih saya ini mempertanyakan 13 sampai 14 pertanyaan mengenai sistem informasi kepegawaian pada CV Bos Muda Mandiri. Yang pertama itu bisa dijelaskan konsep pengelolaan data karyawan yang diterapkan di CV Bos Muda Mandiri. Untuk data karyawan itu rata-rata di sini masih input manual ya, jadi masih dalam bentuk file atau hard file gitu. Jadi nanti modelnya itu seperti kayak gini. Ini nanti diarsipkan difilekan gitu untuk sementara ini. Berarti diarsipkannya dalam bentuk map. Dalam bentuk map. Nanti disimpannya disimpannya di loker Ya, gitu di ya. loker gitu. Oke. Kemudian prosedur pencatatan karyawan baru sejak diterima hingga akhir bekerja itu bagaimana? Jadi itu untuk karyawan baru itu pertama melalui masa training. Masa training itu percobaan 1 bulan dulu. Habis itu nanti sistemnya di sini kontrak, nanti sesuai dengan kontraknya. Ada yang mulai dari kontrak sebulan, 3 bulan, dan nanti kalau udah nanti bisa kontrak untuk selanjutnya. Tapi nanti ada kemungkinan untuk menjadi karyawan atau setelah kontrak itu atau gimana? Untuk selama ini masih untuk masih sistemnya kan sistem kontrak semua. Kemudian mekanisme prestasi karyawan lapangan yang saat ini diterapkan itu bagaimana? Jadi di sini untuk absensi itu masuk di jam 8 pagi. Habis masuk jam 8 pagi nanti pulangnya jam 4 sore. Untuk absensinya masih manual, jadi masih datang di waktu yang tepat, nanti ada laporannya masih melalui WA. Berarti datangnya tuh ini sifatnya kayak kantor kali ya? Iya. Kantor kemudian setelah mereka datang berarti dikasih pekerjaan kemudian mereka berangkat. Untuk pulangnya? Pulang jam 4 sore. Berarti kalau jam 4 mereka harus ke kantor lagi atau enggak? Mereka ke kantor lagi balikin alat. Kemudian proses pemantauan kehadiran karyawan yang dilakukan oleh Bapak sebagai pimpinan itu bagaimana? Masih manual, jadi di sini kan masih belum banyak, jadi pemantauannya pas pagi-pagi di depan seperti tadi. Untuk kendala yang sering muncul dalam pengelolaan data karyawan itu apa aja? File keselip, arsip hilang. Kemudian? Ya susah itu nyarinya. Jadi berceceran ya? Nah, kalau kendala yang muncul dalam pemantauan presensi karyawan di lokasi kerja itu gimana? kendalanya itu masih ya gara-gara masih manual, jadi kadang tidak tepat pada waktunya juga. Berarti masih nggak on time gitu ya? Nah, ya kadang kecepatan, kadang kelambatan. Ada lagi? Ya itu untuk keadaan di jalan juga kan masih belum, setiap hari pasti berbeda gitu.
Jadi dampak keterlambatan mereka presensi terhadap proses evaluasi kinerjanya itu apa aja? Jelas. Ya jelas biasanya tuh dari nanti jadi sikap konsumen berpengaruh, sikap konsumen, habis itu kemunduran jadwal. Jadi kan misalnya ada jadwalnya pagi sama siang nih, ya nanti yang siangnya bisa bergerak mundur. Oh, jadi delay gitu ya? Delay, habis itu jam istirahat mereka juga delay. Jenis laporan kepegawaian yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jenis laporan kepegawaian yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporannya masih manual, diketik di HP. Berarti laporannya masih serba manual ya? Masih serba manual. Di mana tuh, di grup WhatsApp atau ada grupnya atau di PC? Di grup, pribadi? di grup. Masih di grup ya. Informasi presensi yang digunakan untuk menilai kedisiplinan karyawan. Jadi presensinya sebenarnya sih presensinya disimpel sih, yang penting tuh datang tepat waktu. Udah itu aja. Jelaskan kebutuhan perusahaan terhadap pemantauan kehadiran secara real time. Kebutuhannya yaitu berarti kan untuk biar tidak ada salah untuk antara bonus kehadiran dan potongan. Berarti potongan ini potongan kalau kerja absen? Kalau terlambat. Potongan keterlambatan. Uraikan kebijakan perusahaan terkait batas toleransi keterlambatan karyawan. Keterlambatan 10 menit. Itu 10 menit maksimal? Maksimal. Kalau lewat? Kalau lewat potongannya lebih banyak. Nggak disuruh pulang? Kalau 1 jam suruh pulang. Terlambat 1 jam nggak guna berarti. Berarti ya Allah. Gajinya berapa sih? Hah? Kalau potongan itu? Potongannya 10.000. 10.000 per? 10.000. Berarti potongan 10.000 per 10 menit? Potongan 10.000 10 menit. Lewat dari setengah jam 20.000. Udah 1 jam suruh pulang aja. Nggak guna. Kalau masuk masih bisa WFH ya? 20 menit berarti 20.000. Lewat 1 jam suruh pulang. Jelaskan prosedur penanganan pelanggaran disiplin berdasarkan data presensi. Jadi setiap bulannya kalau misalnya pelanggaran absensinya melebihi 5 kali terlambat, jarang hadir, peringatan bulan pertama, bulan keduanya langsung suruh keluar kalau masih diulang ya. Berarti dia SOP-nya ada SP1, SP2, SP3? SP1 langsung SP3. Hah? Kelamaan sampai nunggu 3 bulan. 5 kali tidak hadir akan diberi SP1. Mengulangi kesalahan. Sebutkan kebutuhan notifikasi tertentu untuk keterlambatan atau ketidakhadiran karyawan. Notifikasi maksudnya? Buat nanti kan, buat nanti deh. Mau ada notifikasi, misalnya pas nanti bikin websitenya nih, nanti di dashboardnya itu ada notifikasi ini ada terlambat gitu ya deh. Tidak kan? Ya nggak apa-apa, biar gampang mengetahuinya. Kebutuhannya berarti mau di nanti pas di websitenya itu di dashboardnya Mas Hamzah nanti ada fitur ada apa sih, navbar ya,
Nah, di samping itu ada notifikasi kehadiran anak-anak, jadi dia datang tepat waktu atau enggak. Tapi absennya tetap di sini kan ya? Target perubahan yang diharapkan setelah sistem informasi kepegawaian diterapkan. Bisa lebih tepat waktu. Emang ada yang telat? Yang dulu dengan tak keluarin udah banyak. Bisa lebih tepat waktu. Kehadiran. Oke, selesai. Oke, terima kasih Bapak Hamzah Ya. atas waktunya sudah membantu saya untuk menyelesaikan wawancara untuk skripsi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya bersama dengan admin dari CV Bos Muda Mandiri. Di sini ada, silakan perkenalkan nama Mbak. Nama saya Siti Nurjanah. Saya admin di CV Bos Muda Mandiri. Oke, nice. Di sini kurang lebih saya ingin mewawancarai kurang lebih ada 13 pertanyaan sampai 14. Yang pertama itu, jelaskan alur pencatatan dan pengarsipan data karyawan yang saat ini dilakukan oleh admin. Saat ini untuk alur pencatatan masih manual. Jadi karyawan datang nanti tanda tangan dan mencatat jam datang. Terus nanti baru kita rekap di akhir bulan gitu. Biasanya untuk perekapannya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau mau masuk gaji, jadi kalau misalnya dia masuknya per tanggal 15, berarti dari tanggal 15 sampai tanggal 15 gitu. Oh, berarti di titiknya itu di awal dia masuk. Ya, berarti hitungnya per 30 hari. Ya. Tapi enggak per 30 hari kan 25 hari kerja, kan 1 minggu libur satu kali. Berarti kerjanya tuh dalam 1 minggu itu berapa lama? Liburnya seminggu 1 kali. Untuk hari Minggu aja? Enggak dijadwal. Jadi misalnya karyawan A nanti hari ini libur, besok karyawan B yang hari berikutnya libur kayak gitu. Jadi gantian liburnya. Kerja 6 hari, libur ditentukan oleh admin. Kemudian uraikan proses pembaruan data karyawan yang mengalami perubahan jabatan atau lokasi kerja. Perubahan datanya selama ini manual, jadi nggak ada prosedur khusus gitu. Emang belum ada prosedur khusus atau emang nantinya akan ada? Ya kalau misalnya kita sudah semakin banyak, sudah terstruktur makin banyak, ya kalau bisa ada gitu. Tapi selama ini masih manual sih. Jadi nanti paling pembaharuan ini aja, kontrak kerja gitu aja, sama slip gajinya. Kalau slip gaji itu masih disimpan secara manual. Berarti tiap bulan dia mendapatkan slip gajinya itu by WhatsApp atau di print? Kemudian sebutkan jenis data kepegawaian yang wajib disimpan dalam administrasi perusahaan atau diarsipkan. Biasanya apa? Biasanya kan CV yang pertama, habis itu fotokopi KTP sama fotokopi SIM, terus fotokopi KK biasanya. Itu untuk mengetahui alamatnya kayak gitu sih. Ada lagi yang lebih atau? Oh, enggak ada. Berarti kalau penyimpanannya masih by manual, diarsipkan di lemari. by lemari meja admin ya? Ya. Kemudian jelaskan prosedur pencatatan presensi harian sebelum dilakukan rekapitulasi bulanan. Prosedurnya nggak ada prosedur khusus, cuman kita ngecek aja, misalnya dia hari ini datang jam berapa, terus misalnya kalau ada yang absen kayak gitu aja sih, terus nanti disesuaikan sama
jadwal customer kan gitu. Berarti ngecek jam kehadiran disesuaikan dengan jam permintaan customer atau Kalau yang di sini kan ada dua jenis karyawan ya, ada yang freelance, ada yang tetap. Kalau yang freelance itu kan dia sesuai jam customer, misalnya customernya minta siang ya dia, kalau yang freelance berarti datangnya siang gitu, 1 jam sebelum orderan dari customer. Tapi kalau misalnya yang pegawai tetap itu masuknya pagi, dari ada orderan customer atau enggak dia tetap masuk pagi gitu. berarti ada 2 tipe jenis karyawan. Kemudian boleh diuraikan langkah-langkah rekapitulasi presensi hingga menjadi laporan bulanan itu. Biasanya kita cuma rekap bulanannya, misalnya itu untuk keperluan ini kan penggajian soalnya Iya, kan. betul. Jadi dia datang terlambatnya berapa kali, absen nggak masuknya berapa kali, kayak gitu sih. Nanti kita rekap manual juga itu, baru masukin ke slip gaji. Berarti mereka manualnya itu menggunakan apa, spreadsheet atau Excel ya? Iya. Selama ini ada kendala yang sering terjadi nggak dalam pencatatan data karyawan? Kendalanya karena manual itu, jadi ya harus ngecek satu persatu sih, hari ini terlambat atau enggak, besoknya terlambat atau enggak, dan kita cek per harinya tuh gitu, jadi memakan waktu lebih lama. Kendala yang sering terjadi dalam proses rekap presensi data itu apa? Data presensi. Kendalanya waktu sih, waktunya lebih lama, jadi nggak langsung ke rekap. Berarti ngerekap itu biasanya tuh dalam waktu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau Langsung sebulan. langsung sebulan? Jelaskan proses pengecekan ulang data presensi sebelum diserahkan kepada pimpinan. Prosesnya ya kita cek satu persatu. Secara manual biasanya nanti pimpinan ngecek lagi sih. Untuk selama ini, untuk sejauh ini per tanggal 13 Februari 2026 ini ada berapa karyawan? Karena banyak yang keluar masuk. Kalau yang untuk sekarang ini yang aktif, berapa ya? 1, 2, 3, 10. Sama yang freelance. 10 freelance Include freelance sama tetap itu. Include admin sama supervisor? Iya. Atau Iya, include. Kurang lebih. Berarti karena masih 10 masih bisa secara manual. Tapi untuk saat ini masih dalam tahap open recruitment atau? Iya, masih tahan open recruitment lagi, soalnya masih kurang banyak. Permintaan customer lebih banyak daripada kesediaan karyawan. Nah, jadi nanti kalau misalnya kedepannya makin besar ya, kalau tersistem lebih bagus. Uraikan prosedur pencatatan izin sakit dan cuti karyawan dalam sistem yang berjalan. Masih manual, jadi kita checklist manual juga di absensinya itu. Kalau misalnya hari ini izin ya kita tulis izin gitu. Kemudian sebutkan kesalahan data presensi yang paling sering ditemukan itu apa selama di GOG ini? Yang sering ditemukan presensinya tuh kadang kelupaan aja sih, misalnya kemarin misalnya ada keterlambatan kayak gitu, terus kelupaan atau ya kayak gitu aja sih. Keterlambatan konteksnya keterlambatan kehadiran karyawan. Iya, keterlambatan kehadiran. Kadang kan udah terlambat kan, buru-buru mau ke tempat customer gitu kan, lupa nggak nyatet kedatangan kayak gitu. Berarti kelupaan dalam konteks kehadiran karyawan berarti bukan
misalnya nih udah nyampe sana terus terlambat buat datang, habis itu nggak nyatet gitu. Iya. Oh, gitu. berarti ada juga dalam konteks seperti apa. Kemudian jelaskan kebutuhan sistem untuk mempercepat proses rekapitulasi dan membuat laporan. Kebutuhannya Mm-mm. kebutuhannya kalau memungkinkan sih yang bisa apa ya, langsung ke integrasi sih, misalnya dia datang jam berapa terus langsung bisa nanti ke rekap, oh ini terlambatnya dalam sebulan ini sekian kali kayak gitu, udah langsung ke rekap gitu, jadi mempermudah pekerjaan admin. Berarti nanti sistemnya tuh kayak pengennya ada karyawan bisa absen Mm-mm. secara on time, abis itu dia absennya tuh di sini di foto atau gimana tuh? Kalau mungkin kan bisa foto, tapi nggak harus sih kalau menurut, yang penting jam kedatangannya itu Jam bisa kedatangan. bisa tepat gitu, maksudnya bisa ke record dengan tepat. Jam kedatangan sama Mm-mm. pulang. Mm-mm. Menarik. Emang kayak gitu sebenarnya. Iya. Karena kan selama ini kan kadang jam kedatangan tuh misalnya kalau pas lagi owner atau admin lagi nggak di tempat, kan kita pantau CCTV tuh. Nah CCTV itu kadang delay waktunya itu Oh, gitu. berarti pengen jam kedatangan dan pulang secara real time. Mm-mm. Mas Amja malah minta minta apa sih, slip gaji otomatis PDF. Bisa sih, dia generate tuh PDF. Uraikan fitur yang dapat membantu mengurangi kesalahan pencatatan presensi yang diinginkan. Apa itu maksudnya tuh? Kayak fitur yang Mbak pengen nih dari Ya itu paling apa, presensi. on time-nya itu gimana, terus habis itu kalau soalnya kalau admin kalau masalah presensi karyawan ya itu aja sih, kalau yang lain kan pekerjaan admin kan sama customer jadi beda. Oh iya, berarti presensi on time. Kalau untuk karyawan itu sih Berarti cukup presensi on time. Gampang sih. Sebutkan jenis laporan presensi dan kepegawaian yang sering diminta oleh pimpinan. Jenis laporan presensi dan kepegawaian. Makanya jenis presensi yang paling sering diminta oleh pimpinan. paling ini sih kehadiran karyawannya tuh dalam 1 bulan berapa kali izin kayak gitu, info itu sih, berapa kali izin, berapa kali terlambat, berapa kali lembur gitu. Tapi kalau lembur tuh harian sih hitungannya kan, jadi nggak terlalu urgent sih, cuman kalau keterlambatan kan bulanan. Keterlambatan bulanan. Iya, maksudnya tuh masuk dalam gaji bulanan tuh loh. Oh, tapi kalau lembur dipotong. kalau lembur itu kan kita langsung gak bayarkan hari itu juga. Misalnya hari ini ada kerjaan sampai malam, itu ada jam lembur, nah itu langsung kita bayarkan malam itu juga. Berarti di luar gaji. Di luar gaji, kayak bonus gitu. Berarti dia itu masuk slip gaji atau enggak? Enggak perlu. Enggak. Oke. Tapi kalau misalnya memungkinkan sebenarnya bisa sih. Kalau memungkinkan dimasukin dalam sistem sebenarnya bisa. Gitu Kalau kalau misalnya per lembur itu gajinya beda-beda atau emang udah tok segitu? Per jam, hitungan per jam. Misalnya dia kan kalian pulang sampai jam 4 tuh, lembur sampai jam 6 sore, berarti dia baru selesai kerjaan jam 6 sore, berarti dia lembur 2 jam gitu. Nah biasanya kita bayarkan per hari itu, langsung kita bayarkan gitu, kayak jadi bonus aja sih, bonus harian aja sih jadinya sebenarnya. Bisa sih. Ini tinggal nambahin nanti fitur ada app. Apakah nanti ada adminnya itu nanti di admin nanti pas rekap nanti ada tambahan apakah karyawan ini lembur. Terus nanti dipencet 1 menit ini kalau misalnya 1 jam berarti berapa ribu gitu ya. Terus ini memungkinkan nggak kalau misalnya jam karyawan itu tiba-tiba kita ubah? Oh bisa. Soalnya kan kadang ada job yang dia minta malam. Nah biasanya itu jam masuknya itu diundur. Biasanya jam 8 pagi diundur jadi jam 4 sore baru masuk gitu. Bisa itu kan karena ini admin tuh bisa segalanya. Iya. Admin kan maksudnya bisa ngotak-ngatik jamnya itu. Oh, iya. Kecuali karyawan iya, cuma bisa absen
nanti tuh harapannya karyawannya cuma bisa absen before after sama pas di lokasi dia bisa foto kegiatan, foto ini, foto sebelum sudah gitu. Bisa. Jadi nanti kan selama ini kalau nggak salah penyimpanan foto atau videonya itu kan masih di lokal grup ya. Jadi nanti bisa pakai sistem itu sih Ya, boleh. tapi mudah-mudahan SSA-nya bisa sih. Kapasitasnya banyak nggak tuh? Bisa gaji sebulan. Jelaskan kebutuhan akses terhadap riwayat presensi karyawan dalam periode tertentu. Jelaskan Kebutuhan akses. kebutuhan akses terhadap riwayat presensi. Paling biasanya kebutuhannya di 3 bulan terakhir misalnya. 3 bulan terakhir ini untuk evaluasi karyawan sih, misalnya ya, di dalam 3 bulan terakhir kamu sering terlambat misalnya kayak gitu. Nanti kita report ke pimpinan, nanti biar jadi evaluasi buat karyawan gitu. Berarti 3 bulan sekali itu ada evaluasi. Sebenarnya per bulan sih, per bulan ada. Per bulan evaluasi. Tapi kalau per bulan tuh tetap kita pasti, kalau misalnya pimpinan tuh kalau misalnya habis ngasih gaji, kamu kemarin sering terlambat ya gitu. Berarti tuh buat ngasih tahu ke karyawan itu by langsung atau by japri? Langsung. Oh, langsung. Jadi langsung, tapi pakai surat atau enggak? Enggak. Kalau SP1 enggak pakai surat. Tadi kan bilangnya ada SP1 langsung SP3. Kalau SP1 itu keterlambatan lewat 5 kali ya kalau nggak salah. Kalau keterlambatan lebih dari 5 kali apa, kemudian nanti dikasih SP1, di bulan selanjutnya mengulangi hal yang sama langsung di SP3. Berarti pas nanti dia evaluasi per bulan, dia perlu surat SP1 atau langsung ngomong aja gitu? Sejauh Selama ini ini langsung ngomong aja sih. Oke, terima kasih Mbak Nurjana dalam waktunya sudah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini. Sama-sama. Oke, itu selanjutnya saya mewawancarai oleh karyawan lapangan di sini. Saya bersama dengan Bapak Fuad Hasan. Bapak Fuad Hasan di sini udah berapa lama kurang lebih di BOD? Kisaran 4 bulanan, Mbak. 4 bulanan. Berarti menjadi 5 bulan. Ya. Berarti udah menjadi istilahnya karyawan tetap ya? Iya. Karyawan tetap di sini. Pak Fuad, di sini saya ingin menanyakan kurang lebih 10 pertanyaan mengenai presensi karyawan. Yang pertama itu ada jelaskan prosedur presensi yang dilakukan sebelum memulai pekerjaan di lokasi kerja di sini. Jadi pertama datang dulu di sini tepat waktu dari jam 8 nanti kita akan langsung ke admin. Jadi kemudian langsung Ke admin. oke, terus selanjutnya jelaskan prosedur presensi setelah menyelesaikan pekerjaan. Aduh, bentar. Ada motor. Dah. Jelaskan prosedur presensi setelah menyelesaikan pekerjaan. Jadi setelah nanti selesai kita kan butuh hasil pekerjaan kita, nanti kita kirim ke admin. Setelah itu kita pulang. Berarti setelah selesai menyelesaikan pekerjaan nanti Mas Fuad Mengirim foto. foto ke admin. Fotonya itu dalam satu sudut aja atau foto Dari berbagai sudut. dari berbagai sudut. Berarti fotonya itu sebelum sesudah atau memang sesudah aja? Sebelum dan sesudah. Sebelum sesudah. Biasanya tuh ada kayak harus ada ketentuan pakai ini enggak? Apa namanya? Waktunya atau gimana? Atau cuma ya udah langsung kirim aja? Langsung kirim aja. Langsung kirim aja. Kemudian uraikan kendala yang pernah dialami saat melakukan presensi di lokasi kerja. Alhamdulillah untuk sampai saat ini belum ada kendalanya sih, Mbak. Masih aman-aman saja. Karena belum banyak karyawan juga ya Mas. Belum ada kendala yang signifikan ya sih. Belum. Kemudian sebutkan faktor yang menyebabkan presensi tidak tercatat tepat waktu. Biasanya itu apa? Sama Mas, ini kan sepakat nih, misalnya presensi, tapi pada Mas Fuad tuh absen, tapi tuh pas di menerima slip gaji dia tuh kayak absen atau terlambat, itu pernah nggak mengalami? Belum pernah, karena alhamdulillah kalau saya sih
misal jam masuk kan jam 8, biasanya paling lama tuh setengah jam sebelum jam 8 saya sudah sampai kantor. Berarti kurang lebih di jam setengah 8 sampai kantor. Iya. Tapi untuk pulang selalu tepat waktu atau pernah kurang dari jam kerja? Kan kalau misalnya jam kerjanya sampai jam 8, jam 4 ya? Iya, masih aman Mbak. Oh, masih aman. Jam 4. Kemudian uraikan kondisi jaringan atau lokasi kerja yang mempengaruhi proses presensi. Pernah nggak sih kalau pas absen itu pas kirim foto, fotonya itu nggak kekirim karena jaringan, atau kalau misalnya dideteksi pakai GPS-nya mati? Alhamdulillah kan saya pakai 2 nomor tuh, M3 sama Telkomsel. Jadi alhamdulillah selama ini nggak ada kendala. Jadi misal M3-nya nggak nyaut, masih ada Telkomselnya buat nyaut. Jadi masih bisa sih. Kemudian cara Mas Fuad untuk memperoleh jadwal informasi kerja itu gimana? Nanti di grup WA itu dikirimi oleh admin untuk hari ini melakukan pekerjaan apa aja. Berarti itu konteksnya tiap bulan, tiap harinya Tiap hari. berubah atau tiap minggu? Tiap harinya Tiap hari berubah. berubah. Berarti biasanya itu mendapatkan notifikasi untuk kerjaan itu di jam berapa? Pagi sebelum kemarin jam 8 kurangan lah. Jam 8 kurang baru mendapatkan ini Mas Fuad mau bekerja kesini gitu ya. Kemudian jelaskan cara mengetahui lokasi penugasan yang telah ditentukan. Berarti Nanti sama nanti dikirimi sama admin. berarti nanti admin sekalian ngirimin lokasinya ya? Nanti jadwalnya di grup, terus di WA pribadi buat lokasinya. Berarti lokasi bukan di grup? Bukan, nanti di WA pribadi masing-masing. Karena Berarti kan nggak semua, misal satu pekerjaan cuma dilakuin 1 orang, jadi 1 orang doang. Nanti kalau 3 orang kan nggak semua dikasihin. berarti kalau pagi itu dapatnya tuh notifikasi dari admin ke WhatsApp pribadi itu cuma share lokasi. sama informasi customernya, kayak nomor HP-nya, terus misal ada detail-detailnya kayak pekerjaan, misal kamar mandi, mintanya detail seperti apa itu kan nanti di WA pribadi. Oh, itu WA pribadi bukan di grup? Bukan. Oh, bukan. Kalau di grup paling cuma hari ini pagi bersihin kamar mandi ini sama ini, sama rumah ini sama ini gitu. Kemudian untuk kesulitan dalam mengakses riwayat presensi pribadi itu kami ada kendala atau enggak? Kesulitan kendala. Belum ada. Oke, sebutkan informasi presensi yang ingin diketahui oleh mandiri. Sebutkan informasi presensi yang ingin diketahui secara mandiri oleh karyawan. Informasi presensi yang ingin diketahui, berarti misalnya dalam 1 bulan ini pengen banget dikasih tahu nih beberapa hari terlambat atau absennya atau slip gajinya atau gimana. Nangkep nggak pertanyaannya? Nggak nangkep ya? Tahu, paham, tapi kalau buat saya sih nggak ada sih Mbak. Kalau itu paling seminggu sekali aja, maksudnya biar tahu kita terlambat atau enggak, atau gitu, tercatat atau enggak gitu. Berarti per minggu sekali tuh pengen dapat rekapitulasi untuk presensi. Betul, gitu ya? ya. Oke. Kemudian uraikan kebutuhan notifikasi tertentu, jadwal kerja atau perubahan penugasan. Pengen nggak sih diuraikan kebutuhan notifikasi tertentu, jadwal kerja atau perubahan penugasan? Jadwal kerja atau penugasan itu biasanya tuh dapatnya berarti kan dari admin tadi ya udah. Itu nanti kalau misalnya udah dapat sistemnya itu pengen tuh dapat notifikasi kayak pop up di atas itu tuh, misalnya kayak WhatsApp kan ada. Itu pengen di itu atau by WhatsApp aja enaknya. Lebih enak tuh di atas tuh by WhatsApp aja sih Mbak, jadi lebih detail juga atau lebih enak juga. berarti enaknya by text bukan by notifikasi. Nah, notifikasi saya orangnya seringnya tak skip ya Mbak kalau notifikasi. Oh, ini berarti misalnya kalau notifikasi itu bersih langsung ya?
nih terhadap pengguna SIM berbasis GPS ini gimana? Selama kemarin tuh pengalamannya aja. Kalau saya dulu itu karena merasakan kalau apa absensi pakai GPS itu kan karena diakses dalam satu kali absensi bisa 200 sampai 500 orang, jadi sistemnya atau webnya itu sering down, jadi sering nggak kebaca, sering misal kita ada absen nih tapi nggak kebaca, jadinya terlambat gitu loh. Harusnya kita udah absen tapi karena sistemnya itu down, yang kita udah masuk setengah jam sebelumnya aja masih jadi harusnya terlambat gitu. Oh, jadi nggak real time ya Mas ya? Betul, sukanya makanya saya apa namanya, bukan apa sih Mbak, kalau GPS itu kan karena sistemnya memang online kan, jadi apa ya, terus masih suka apa namanya online, terus kalau internetnya juga nggak memadai nanti jadi sering apa namanya nggak terdetek lokasinya. Oh, jadi lokasinya nggak akurat ya? Betul sekali. Berarti kemarin yang pengalaman kemarin tuh lokasinya nggak akurat atau? Sering banget. Nggak akurat tuh karena nggak di sini, padahal di sini tapi padahal nggak di sini atau gimana? Padahal kita ada di tempat lokasi kerja nih, di tempat kerja, tapi kita terdeteknya tuh bisa kurang dari tempat kerja kita. Kurang dari 900 meter bisa setting nggak itu Mas? Nggak tahu itu sampai sering banget itu kejadian, apalagi pagi ya, pokoknya buat absen masuk dan absen pulang itu sering banget kejadiannya. Nah itu sistemnya. Oke, nanti coba saya perbaiki. Kalau kendala yang muncul saat menggunakan sistem presensi berbasis aplikasi berarti tadi ya? Kendala GPS. Terus itu tadi kan terus waktu itu kan GPS terus detek foto nih Mbak, detek wajah. Maksudnya wajah kita. Jadi dulu itu juga sering nggak kedetek wajah kita. Kan dia bacanya dari mata kalau nggak salah ya. Nah itu dia apa namanya dulu wajah itu sering nggak kebaca. Terus kedua dulu pakai scan QR. Scan QR buat? Jadi buat masukin dulu QR-nya, terus kita scan wajah, dan itu sering banget. Oh berarti kalau tuh Masnya datang ke ini ke kantor terus habis itu scan barcode terus tuh scan wajah, terus tuh nggak kebaca? Sering banget. Dari scan-nya ini aja, yang barcode-nya aja error. masih suka harus di pas-pasin harus. Karena kan namanya apalagi kalau itunya di HP ya Mbak, di HP jadi kan kecil nih, terus scan-nya kita tuh harus yang ngepasinnya itu susah gitu Mbak, nangkep apa namanya kamera depannya itu. Oh iya. Itu yang suka bikin apa namanya susah kalau menurut saya loh. Oke berarti kendala GPS sama waktu itu kayaknya interogasi AI deh Mas. Jadi artifisial dia emang ngebacanya tuh dari mata, gerak-gerik mata, ini hidung sama di situ mata sih. Makanya kalau di Depok itu kan saya sekarang kuliah di Depok ya, Jawa Barat. Ada orang yang jual mata, jual lensa ini. Lensanya ya. Kornea mata. Kita cuma modal foto ke ini ke datang terus jual kornea. Dia nggak tahu kalau saya itu dijual Mas. Tapi kita dibayar 500.000. Jual cuma gitu. Kita cuma datang ke kayak gini, rumah kayak gini. Kita datang, kita nyekenin mata kita. Abis itu kita dibayar 500.000 dan ternyata itu disalahgunakan buat pinjol. Oke, paham. Itu di daerah saya tuh kemarin udah kena banyak banget. Ternyata tuh emang mata yang kebaca tuh dia ngambil itu mata sih ya. Mata sama ini pos ini tubuh. Berarti kayak sistem itu ya Mbak, yang di film-film itu ya? Iya. Ya kan? Tapi yang dibaca banget mata Mas. Makanya Mas kalau ada yang mata jangan mau. Siap. Uraikan harapan terhadap sistem presensi yang lebih efektif dan akurat. Harapannya Mas presensi ini kalau
jadi nih bikin aplikasi ya website tentang prestasi online, harapan Mas ke depannya? Ya jadi ya lebih baik lagi mbak, maksudnya buat pembacaan apa namanya map terus misal kalau pakai apa detek wajah juga harus lebih, maksudnya gampang lah, nggak yang susah-susah. Masalah misalnya kita udah datang lebih dulu untuk absen, tapi karena hal-hal kayak gitu jadi kita absennya jadi terlambat gitu. Benar. Gitu sih. Udah Mas, terima kasih yang Oke. banyak waktunya. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Kita ketemu ya Mas.